Ibu, gimana kronologi kejadian Ibu mengetahui bahwa putri Ibu meninggal? Kalau iya sebenarnya jadi begini, aku selama ini belum tahu Pak, karena kalau orang ini nggak tahu, dia nggak pernah ngadu sama saya Pak. Jadi waktu kejadian tanggal 23, 24 datangnya ke rumahku dia Pak, karena saya ke Bagan Batu waktu itu, dia aku suruh untuk tinggal di rumah sementara. Terus pulang aku tanggal 24, masih di situ suaminya sama istrinya sama-sama orang sama anaknya. Terus masih ngomong aku sama dia. Terus dia bilang sama aku harus nggak ada kan kami mak, katanya Pak. Terus saya bilang ada situ, potonglah. Terus berangkatkan lagi dia orang itu Pak ke tempatnya. Tanggal 26 kami nggak pernah lagi komunikasi Pak. 25 nggak sampai 26. Terus tanggal jam setengah 6, setengah 7 ada kabar dia udah ada telepon sama aku, adiknya yang nelpon dari Jakarta. Makku udah meninggal katanya. Terus lari aku Pak ke sini. Iya, terus datang aku kemarin udah tertutup rumah. Banyak orang, apa ini? Kenapa anakku udah mati? Gara-gara dia mati, bilang Pak. Terus ditarik laku Pak, nggak bisa aku tengok. Terus langsung dia ditarik. Ke mana kejadiannya? Terus sudah siap dibikin baju, dekatlah sama dia. Kata orang itu bisik-bisik Pak, aku nggak tahu orangnya Pak. Dia katanya meninggal di kamar mandi. Pertama, kedua kali kutanya suaminya meninggal di dapur. Apa itu meninggal di dapur? Aku bilang, kenapa? Mati ke mana dia? Iya, nanti tahu dia. Taunya kamu nang, kata suaminya. Satu malam Pak, nggak ada kabar meninggal Pak. Gantung diri. Jam 10, sekitar jam 10 ke atas, aku entah jam berapa nggak tahu pasti. Dipanggil keluarga aku dari dalam keluar. Ini nggak di Cakram ini apa gereja pendeta katanya. Terus nangis aku. Terus datangnya lainnya yang si korban ini, siapa ini yang suaminya. Terus dia ajak aku ke dapur, katanya bunuh diri, gantung diri katanya. Jadi kalau menurut Ibu, apakah ini murni bunuh diri atau gimana? Kalau aku itulah Pak, janggal kematian. Makanya keluarga menurung, harus ini dihasut sampai tuntas. Dihusut ya? Dihusut. Nah, pada saat mayat jenazah almarhum diperiksa kembali atau diotopsi, apakah ada hasil dari otopsi? Pertama sekali Pak, dia bawa ke puskesmas malamnya tanggal 27 malam, kami udah di Polres. Dia dibawa ke rumah sakit dulu Sanggul, bahas. Jadi diperiksa bidan sama dokter. Kata dokter, aku nggak ke situ menjaga kesehatan aku lagi udah panik, dia udah mau sakit Pak. Ada katanya ceretan di leher, baru bekas kuku di sini Pak. Jadi kata dokter, itu yang dikasih sama kami. Kata dokter, ini enggak bisa dipastikan bunuh diri atau dibunuh. Harus otopsi yang memastikan. Jadi gara-gara itu datang polisi, apakah ini terus lanjut otopsi atau tidak? Karena aku Pak nggak tahu lantas kayak mana Pak. Aku orang miskin, jadi keluarga aku pun aku nggak tahu masalah-masalah yang pasal hukum Pak. Jadi itulah Pak, makanya dikubur anak itu berjanji sama orang itu, keluarganya sendiri, ini nggak jadi hasil otopsi penyedan, asalkan kami minta sama pihak Senturi ini di acara gereja.
Terus paginya nggak ada Pak, terus dikubur kayak babi. Jadi kami keluarga menurut keberatan lah Pak. Itulah hasil yang dari Pak. Oke. Ibu, dari kepolisian hasil seperti apa hasil otopsinya dari kepolisian? Kalau kepolisian terakhir ini udah ada dibilang Bapak kepolisian gumpalan darah di pipi, kiri kanan, hidung, baru kenying Pak. Oke. Itulah dikasih tahu Bapak polisi Pak sama kami. Apakah sering dari putri ibu sering berkelahi dengan suaminya? Kalau itu pernah nggak pernah Pak dikasih tahu sama aku. Tapi tanggal 12 orang itu begaduh sampai keluar kecap Pak, darah keluar. Dia adiknya didiskon kakaknya. Itu. Atas nama siapa ibu? Sundayani. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.